Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita akan memulai pembacaan lagi. Untuk kamu yang baru datang dan belum subscribe, jangan lupa di subscribe biar Sora bersemangat mengembangkan YouTube channel ini. Oke, kita akan memulai pembacaannya. Temanya apa Sora? Temanya adalah yang selalu tentang periangan ini ya, yang ingin menurunkan egonya demi kamu. Siapakah orang ini ya? Sora ketetapan spoiler bahwa pembacaan ini untuk banyak orang ya. Jadi jangan baper-baper amat ya, bijak sebelum melangkah. Dan Sora dengan kondisi masih agak radang ya, tenggorokan Sora. Jadi sorry kalau Sora harus mempause untuk minum, batuk dan sebagainya. Oke, kita mau lihat yuk. Kita berharap akan ada yang positif dari pembacaan kita hari ini, energinya. Ada energi dari Ace of Cups ya. Jadi di sini ada energi dari pembaharuan cinta atau awal cinta yang baru. Ya, cinta yang bersemi kembali, cinta baru yang akan hadir ya. Jadi kalau Sora lihat ya, orang ini pengen nurunin egonya untuk kamu, untuk menunjukkan rasa cinta dia yang jauh lebih besar untuk kamu. Jadi mau lebih berbesar hati, mau lebih memahami, mau lebih bisa ngertiin kamu. Itu ya kalau yang Sora lihat di sini. Jadi ada pembaharuan cinta lah ya. Kalau yang Sora lihat supaya hubungan percintaan kalian masuk ke dalam babak yang baru. Yang berikutnya ada Queen of Pentacles ya. Ada seseorang yang kalau Sora lihat di sini ya, ada energi ingin membuat hubungan ini berhasil dan mempertahankan suatu hubungan yang memang berarti ya untuk dia. Jadi ini adalah sesuatu yang ingin dipertahankan karena ada sesuatu yang nilainya berarti di sini. Saling menyupport. Jadi ini bisa saja si Divine Feminim adalah seseorang yang memang secara kualitas adalah seseorang yang lebih tegas, realistis, ya, makmur gitu ya. Oke, jadi ingin membuat hubungan ini bisa lebih realistis, bisa lebih tegas, lebih siap secara finansial. Dan yang terakhir, Knight of Wands. Ada energi pergerakan. Ya, jadi pembacaan hari ini ya tentang seseorang yang ingin menurunkan egonya untuk kamu, ingin jadi seseorang yang memperbaharui cinta, energi memperbaharui cinta, mempertahankan untuk membuat hubungan ini menjadi lebih punya nilai, dan energi secara pergerakan secara nyata. Jadi bisa saja mungkin sebelumnya orang ini ya, kamu jalan sama orang ini banyak energi yang mungkin kurang banyak pergerakan ya. Artinya mungkin stagnan ya, pasif gitu. Kalau sholat di sini lebih kepada energi mempertahankan, energi memperjuangkan, dan energi dari pergerakan. Oke, sekarang kita mau lihat ya. Siapa sih orang ini? Wop. Sorry, seorang ngambil dulu karena banyak ya. Kita akan mau lihat siapa ya orang ini. Ciri-cirinya siapa orang ini. Yang pertama ada energi dari The Chariot ya. Orang ini punya suatu ambisi, ingin berhasil, ingin sukses ya, atau dalam pekerjaannya memang mungkin sesuatu yang sukses ya, berjiwa kepemimpinan, orangnya berani ya, kayak ada sisi yang suka mengambil resiko, suka berpetualang dan exploring ya. Kalau Suara lihat di sini. Jadi di sini bisa saja ada yang memang bekerja dalam bidang-bidang yang harus sering eksplorasi, mencari tahu hal-hal yang baru, dan Sora lihat di sini banyak mobilitasnya ya. Bisa saja mungkin dia sering berperjalanan selama melakukan pekerjaannya atau pekerjaannya yang berhubungan dengan perjalanan. Orangnya suka kompetisi dan berhasil, dan di sini ada beberapa yang kalau Sora lihat memang sangat mengutamakan keluarga. Sangat mengutamakan keluarga. Nah, kamu bisa saja ketemu sama dia ketika kamu mungkin sedang lagi kerja atau sedang perjalanan kerja, atau dia sedang perjalanan kerja, mungkin dia main ke kota kamu atau kamu main ke kota dia dan sebagainya ya. Yang melibatkan perjalanan atau mungkin juga kamu pernah traveling bareng dia ya. Queen of Cups. Orang ini sebenarnya sikapnya itu perhatian. Ada sisi sensitif, ada sisi ingin memahami gitu ya. Kalau Sora di sini ini ada energi dari seseorang yang kelihatannya di luar tuh bisa jadi seseorang yang tough ya. Tapi sesungguhnya di dalamnya itu energinya sebagai seseorang yang sensitif, banyak menggunakan perasaan ya. Dan artinya orang ini memang secara energi, intuisi itu ada yang terkoneksi sama kamu ya. Jadi mungkin banyak kalian yang mungkin walaupun gak intens komunikasi, ada connect sama dia. Yang berikutnya
Ada energi strength. Orangnya itu kalau Sora lihat di sini memang kuat secara fisik ataupun secara mental. Nah, justru karena dia punya sesuatu yang kuat ini, bisa saja ini membuat diri dia tuh jadi seseorang yang punya pride. Pride itu gimana ya? Harga diri, ya. Seseorang yang punya pride, seseorang yang kuat, ya. Kalau Sora lihat di sini, secara ego, ya. Jadi orangnya itu memang sesuatu yang terbesar untuk dia kadang-kadang yang jadi masalah justru harga dia sendiri, ya. Harga diri sendiri, ego sendiri, ya, pride dia sendiri. Di sini kalau yang Sora lihat ya, dia itu memang tipe yang kalau kamu mau menaklukkan dia itu memang harus dilembutin, ya, bukan dengan kekerasan, karena semakin kamu bersikap keras semakin juga dia akan bersikap keras, ya. Ace of Swords. Orangnya kalau berkomunikasi sangat to the point, ya, langsung saja ke poinnya, ya. Jadi punya analisa yang tajam atau banyak sekali memakai analisa orangnya kalau Sora lihat di sini, ya. Dan kamu tuh banyak berkomunikasi sama orang ini. Itu yang kalau Sora lihat awalnya itu kalian tuh banyak diskusi, banyak berbincang-bincang, banyak ngobrol, makanya mendapati diri kalian itu banyak kecocokan dari ngobrol tadi. Ya, jadi karena dari komunikasi yang ngobrol tuh dia ngerasa nyambung dan cocok, ya. Kalau Sora lihat di sini, sorry, yang membuat itu hubungannya makanya bisa sebelumnya ada ketertarikan. Di sini ada energi dari Six of Swords. Kalau Sora lihat di sini, ini sih bisa saja ada seseorang yang memang mungkin karena komunikasi kalian, ya, yang cocok atau nyambung karena dia juga kalau Sora lihat suka sama seseorang yang pintar, orang-orang yang smart, yang bisa diajak ngomong, diajak diskusi. Tapi hasil dari diskusi kalian itu juga yang membuat jadi mungkin banyak sekali keributan dan pertikaian, ya, artinya perbedaan pendapat dan sebagainya, ya. Yang sulit mungkin dia nggak mau ngalah, mungkin kamu nggak mau ngalah. Kalau Sora lihat di sini, ya, seseorang yang menjauh gitu loh, ya, menjauh dari kamu tapi sesungguhnya tidak bisa move on, ya. Artinya mungkin saja komunikasi kalian yang bermasalah tadi karena semua pakai logika kalau dia gitu, ya, walaupun orangnya sensitif, tapi ketika dia menjauh atau dia menjaga jarak tetap masih ada kepikiran kamu dan belum bisa move on. Oke, ada apa di antara kalian? Secara garis besar, ada apa di antara kalian? Four of Cups. Hubungan ini tuh sampai ke satu titik jenuh, satu titik lelah, ya. Mungkin di sini ada kejenuhan di antara kamu udah capek berusaha untuk memahami dia, berusaha untuk mengerti perasaan dia, ya. Kamu capek. Mungkin kamu capek untuk ngertiin dia, udah jenuh, atau mungkin dia yang capek untuk ngertiin kamu, bisa vice versa, ya. Terus di sini juga ada yang capek dengan sikap dia yang cuek, ya. Ada yang jenuh hubungannya, ada yang capek gitu loh, ya. Dan ada yang sikap dia yang cuek, yang seperti nggak peduliin kamu dan sebagainya. Itu membuat hubungan itu akhirnya kayak ya jalan tapi gitu-gitu aja gitu loh. Hubungan tuh seperti kayak nggak bener-bener di taking care, nggak bener-bener dijaga kamu, sehingga kamu merasa kok aku terus yang berusaha ngertiin kamu, aku terus yang berusaha memahami kamu. Two of Wands. Ini ngomongin soal masa depan, ngomongin soal arah, visi, dan misi. Sorry. Jadi, seperti sebuah permainan golf gambarnya di sini, ya. Apa sih arah tujuan ini tuh mau arahnya kemana? Mau ngapain? Visi misi kita mau gimana gitu loh. Di sini tuh seperti apa ya? Seperti mulai dirasa kayak keseriusan itu adanya di mana. Ini kan hubungan ya, bukan main-main. Kok kayak jalan tapi kok kayak nggak tahu arahnya mau kemana gitu loh, ya. Perencanaan tujuan itu belum begitu nyata kalau Sora lihat di sini, ya. Dan di sini ngomongin soal finansial, ya. Ada di sini yang punya masalah secara finansial. Jadi banyak yang kayak kamu merasa bahwa sikap dia cuek mungkin karena masih banyak yang mau fokus sama finansial, mau fokus kerja, mau fokus karir gitu. Jadi ini ada ego di sini yang pingin mempertahankan karir. Jadi merasa mungkin kalau relationship itu belum jadi fokus utama gitu loh. Nomor satu fokus utamanya adalah masalah karir. Jadi otomatis kan jadi kayak nggak tahu kan mau arahnya kemana gitu. Dan hubungan jadinya jenuh.
High Priestess, hubungan penuh dengan pasif. Pasif, pemikiran, nah jadi mulai saling merenung nih. Antara kamu yang mulai merenung atau dia yang mulai merenung kayak, jadi gimana? Hubungan ini apa baik kalau dijalankan terus gitu loh. Kalau nggak tahu arahnya mau kemana, belum tahu perencanaannya apa gitu ya. Dan pergerakan yang diharapkan itu tadinya bisa cepet, bisa set itu tidak terjadi. Itu yang masalah kesekian. Dan yang berikutnya adalah di sini ada yang tentang masalah jarak ya. Ada beberapa yang LDR sehingga jarak itu mengganggu gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa itu kayak nggak bisa langsung diselesaikan karena komunikasinya itu sulit. Karena komunikasi secara langsung itu lebih baik ya, pasti otomatis daripada secara online atau internet. Dan kalau yang Sora lihat di sini ada ya, di sini ada sisi dari apa ya, kalau yang Sora bilang di sini ada sisi di sini emosi yang terburu-buru, emosi yang gampang kepancing juga bisa gitu loh ya, paham ya. Nah jadi reaktif banget gitu, jadi hubungannya bisa jadi emosional dan reaktif. Nah lalu apa yang terjadi sekarang dengan kamu dan dia? Apa yang terjadi dengan dia? Nah, dianya masih mantauin kamu. Dianya masih memperhatikan kamu. Dianya masih nunggu kamu gitu. Dan ada juga yang masih suka mancing-mancing kamu lagi supaya mau deket dan gak jauh-jauh lagi dari dia. Artinya orang ini masih, meskipun dia dari jauh, ternyata dia dibalik sikapnya dia yang jauh itu, diem itu ternyata dia masih nunggu dan ngasih kode-kode, mancing-mancing ke kamu ya, untuk kayak menunggu respon kamu. Sementara kamunya pingin berpikir dengan benar-benar. King of Swords. Kamu pingin mikir benar-benar apakah hubungan ini mau lanjut apa enggak. Kalau penuh dengan emosional, masing-masing utamain kemauan diri sendiri, kamunya capek, apakah bijak kalau balik? Gitu loh. Oke. Sekarang apa yang dia rasakan emang sebenarnya? Ya. Apa yang dia rasakan sebenarnya? Yang ingin menurunkan egonya dari kamu, untuk kamu. Yang pertama, aku ingin kamu bahagia dan hidup lebih baik. Mungkin aku harus pergi, mungkin aku bukan untukmu, kamu layak mendapatkan yang terbaik. Orang ini di satu sisi itu merasa, ya, kenapa dia ngejar banget soal uang, ngejar banget soal finansial. Karena itu dia kepingin banget kamu jadi bahagia. Dan salah satu kebahagiaan itu dia pikir kalau bisa provide kamu finansial yang cukup. Gitu loh. Dan dia pingin ada hidup lebih baik. Dan dia ngerasa, apakah mungkin aku adalah seseorang yang gak cukup baik untuk kamu? Gitu loh. Jadi dia masih merhatiin kamu. Walaupun memang dia pingin nurunin egonya sama kamu. Pingin memulai awal yang baru. Cuma dia lagi mikir, lagi memperhatikan apakah gini loh, ketika dipancing ngasih kode ke kamu, ya mungkin udah mulai stalking kamu, bahasa basi ngomongnya sama kamu hal-hal yang dalam tanda kutip basa-basi, dia juga mau lihat respon kamu seperti apa gitu loh. Sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi dia berharap kamu bisa dapat sesuatu yang lebih baik ya pastinya. Oke. Yang ingin menurunkan egonya untuk kamu. Maafkan aku yang terlalu egois untuk mengakui kesalahan, melimpahkan semua kesalahan ke kamu. Ya, jadi dia menyadari ya, kalau dia itu selalu banyak melimpahkan kesalahan cuma sama kamu. Kayaknya cuci tangan gitu ya kalau ada masalah gitu loh. Dan dia menyadari itu adalah suatu sikap yang terlalu egois. Perasaanku terus-menerus intens ke kamu seperti ada magnet besar yang menarik jiwaku ke dalam sukmamu. Jadi selain dia merasa bersalah, dia itu kangen ya, kangen dan ada perasaan secara intens yang terus-menerus itu membawa dia kayak pingin balik lagi ke kamu, pingin nyariin kamu, kayak gitu loh, butuh kamu ya. Beri aku kesempatan mencintaimu lebih baik, menjagamu dengan lebih baik, ketat dan mencurahkan segala perhatian yang sesungguhnya kamu layak dapatkan ya. Jadi selama ini mungkin dia udah ego, cuma mau diperhatiin, cuma mau dicintain, cuma mau dijaga, tapi tidak memberikan sebaliknya. Jadi dia itu kayak pingin ada kesempatan untuk bisa memperbaiki itu
ya. Tapi di satu sisi yang tadi disebutin di atas, dia merasa kayak aku layak nggak ya, gitu loh, untuk menerima kamu, bersama dengan kamu, menerima cinta dari kamu lagi, gitu. Aku datang dan pergi dari hidupmu karena aku belum siap. Hatiku, keuanganku, kehidupanku semua belum stabil. Nah, artinya orang ini menyadari bahwa memang diri dia nggak stabil. Ya, bisa saja dia tuh bersikap on off sama kamu, ya, karena egonya dia, gitu ya. Dia berpikir kayak, oh ya udah nanti kalau aku pergi, kalau aku balik lagi kamu mau terima kok, gitu loh. Atau kalau seandainya aku pergi kamu pasti nyariin kok, gitu loh. Pikirannya, hatinya, keuangannya nggak stabil, gitu loh. Apalagi sekarang nggak ada kamu, tambah-tambahan nggak stabil. Didera sesal dan bersalah, maafkan aku yang telah melukai hatimu dengan kata-kata dan perbuatanku. Orang ini merasa menyesal karena egonya dia. Dia itu melukai kamu dengan kata-kata dan perbuatannya. Ya, dia itu kayak susah banget untuk bilang maaf, susah banget untuk menyadari kalau dia salah, gitu loh. Yang ingin menurunkan egonya untuk kamu. Kerinduanku membuncah, namun keberanianku tertinggal di belakang. Mengamatimu diam-diam, kini hanya itu yang aku bisa. Dia kangen banget sama kamu, tapi ada ketakutan, ya. Keberanian dia itu lagi dia kumpulkan, makanya dia beraninya untuk mancing-mancing dulu, ngasih-ngasih kode dulu, ya, nanya-nanya dulu, lihat respon kamu, ya. Dia nggak berani langsung yang kayak gimana-gimana, gitu ya. Pergerakan mau, tapi juga dia ngeliat respon kamu, dia takut. Ya, dia takut kamu akan gak respon ke dia atau bahkan kamu akan mungkin bales yang dulu udah dia lakuin ke kamu. Aku tahu aku penuh dengan masalah, tapi aku percaya kamu akan mampu menerima dan memahami. Nah, jadi dia kenapa pingin balik? Karena dia tahu kamu adalah orang yang paling bisa menerima dan paling bisa memahami. Kamu mengajarkanku arti cinta sejati, memberi sepenuh hati, percaya mimpi, dan menerima semua sisi diri. Nah, keberadaan kamu atau bersama dengan kamu membuat dia itu jadi memahami kayak kalau sayang itu nggak akan ego, kalau sayang itu akan memberi secara ikhlas, jadi nggak cuma menemukan untuk diri sendiri aja gitu loh ya, dan meyakini dan menerima ya. Itu artinya kita meruntuhkan ego dengan menerima apa adanya. Jadi dia menyadari bahwa kamu orang yang bisa menerima dia apa adanya. Ya, seseorang yang bisa menerima dia apa adanya. Segala masalah yang menghujam pikiranku, menguras habis tenaga dan emosiku, sekarang aku penuh marah dan mudah tersulut. Nah, apalagi kejauhan dari kamu, berjauhan dari kamu, malah membuat pikirannya dia itu tambah banyak masalah, ya. Dia lagi jadi banyak emosi, dan ketika dia banyak emosi, dia merasa ego, aku berhak marah, aku berhak berkata-kata sesuka-suka aku yang tanpa sadar menyakiti kamu baik langsung maupun tidak langsung, ya. Cintaku memanglah besar kepadamu, namun kejelasan masa depan hidupku membuat aku merasa kecil soal hubungan kita. Dia masih takut soal masa depan hubungan, ya, gitu loh. Tadi kan Sora udah bilang, karena masih mau punya prioritas untuk yang namanya kerjaan. Karena itu ngomongin soal masa depan juga, karena arah dan tujuan mau ke arahnya kemana. Jadi hubungan jadi emosional. Aku menyesal tidak memperjuangkanmu semampu yang aku bisa. Mungkinkah sudah terlalu terlambat sekarang? Jadi di sini ada seseorang yang kayak aku sebelumnya nggak cukup memperjuangkan kamu, dan aku harusnya cukup memperjuangkan kamu sekarang sebelum semuanya terlambat, gitu loh. Jadi kalau seorang lihat di sini ada seseorang yang kayak aku harus berjuang nih, kalau masih pingin kamu balik lagi, gitu loh. Apa yang sesungguhnya dia rasakan ke kamu? Apa yang sesungguhnya dia rasakan ke kamu? Sayang, orang ini sayang, banyak waktu happy sama kamu jadi seseorang yang menyeimbangkan hidupnya dia. Kamu seseorang yang ini deh, balancing dia gitu, antara memberi dan menerima gitu loh. Jadi kamu adalah sisi lain yang dia nggak punya gitu. Kalau dianya ego, kamu lebih banyak kalah. Dianya kehilangan arah, kamunya lebih fokus, kayak gitu. Ya. Tuh, Page of Pentacles ya. Dia merasa bahwa dia tuh kurang memahami kamu, kurang berusaha untuk menjalankan hubungan ini dengan maksimal. Dia menyadari, aku tuh kurang greget gitu loh. Aku tuh kurang 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 berusaha, masih banyak proses yang harus aku pelajarin soal kamu. Itu sih kalau yang Sora lihat di sini ya.
Apa yang akan terjadi ke depannya sama kalian ya. Nine of Swords, dia masih kepikiran kamu terus. The Hierophant. Sorry. Dan The Devils. Orang ini akan balik lagi ke kamu karena ini ada keterikatan di sini The Devils ya. Walaupun keterikatan ini bisa saja jadi sesuatu yang kurang positif ya. Artinya dia sudah ketergantungan sama kamu. Bahasa Inggrisnya codependency ya, keterbiasaan, ketergantungan sama kamu ya. Kalau yang Sora lihat di sini memang susah lepas kok, dia kepikiran terus ya. Saran Sora, kalau kamu mau terima orang ini balik, ketergantungan ini harus dirubah jadi sesuatu yang positif ya. Kenapa? Karena kalau enggak nanti jadinya toksik. Jadi cuman kayak obsesi aja. Ada kamu tuh jadi kayak obsesi. Kalau Sora lihat di sini memang harus saling mengajari, dia harus lebih banyak diajari ngertiin soal kamu dan sebaliknya ya. Harus balik sama value-value apa sih yang mau kalian pegang untuk menjalankan hubungan ini. Visi misinya apa? Aturan mainnya gimana gitu. Kalau enggak hubungan ini tuh kayak jauh, sedih, deket tapi nggak works gitu loh. Paham ya maksud Sora? Diperbaharui, ada pergerakan, tapi itu tadi harus ada nilai-nilai yang mau dipegang seperti apa, kesepakatan bersama seperti apa, ya. Tuh, intuisi selalu mengarah ke kamu. Kalau Sora bilang, selalu terkait ya. Jadi ini ngomongin soal intuisi, perasaan. Jadi gini, kalau mau dilanjutin, mesti dijelasin arahnya mau kemana, jelasnya mau kemana, aturan main mau gimana. Kalau nggak hanya akan jadi karmik, kalau mau diputus ya diputus. Ya, karena tujuan akhirnya adalah tidak bisa pakai ego. Ya, tujuan ke akhirnya adalah untuk kebahagiaan semua, sama-sama saling merasa dihargai dan disayangi. Ya, jadi proses. Jadi ngomongin dulu value-nya ketemu nggak? Dia maunya seperti ini, kamu maunya seperti ini. Kalau kalian ketemu, kalian bisa sama-sama. Tapi kalau enggak bisa. Mesti diudahin gitu. Kenapa? Kalau enggak nanti cuma jadi suatu hubungan yang toksik. Karena sama-sama ego kan. Ada Capricorn, ada Cancer, ada Taurus ya. Terus kalau Sora lihat di sini ada Taurus, Virgo, Capricorn, dan ada Gemini, Libra, dan Aquarius. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Ya, ngomongin soal nurunin ego itu aspeknya banyak. Jadi nggak cuma supaya balik, gimana untuk mempertahankan selanjutnya ke depan ya. Gitu. Keputusan ada di tangan kamu dan tangan sama-sama ya. Jadi ini kalau Sora bilang ada nggak possibility bisa jalan? Bisa kalau bisa mengikuti intuisi positif ya, sama-sama saling menghargai kedua belah pihak. SENEAT, karena ini perasaan cintanya sudah terikat ya, intuisinya kuat gitu, saling memikirkan satu dengan yang lain. Ketergantungannya tinggi, ITGO. Tapi kalau enggak jadi ketergantungannya negatif kalau tidak bisa menjadi sesuatu yang positif ya. Ada V, ada B, ada E, ada H, ada T, ada Z, ada A, ada T, dan ada F. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini, atau plat nomor kendaraan juga bisa, nama kota juga bisa. Terima kasih Sarah sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Untuk kamu yang mau personal reading sama Sora, tentang apapun, tentang ini atau masalah lain, silakan di Instagramnya Sora, @sora_tarot di Instagram. Atau kalau yang ingin donasi untuk pengembangan YouTube channel Sora, linknya ada di kolom deskripsi, cukup 10.000 aja untuk pembelian alat pembacaan. Terima kasih mau menemani suara-suara yang lagi begini. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.